Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini berjudul Bahayanya Salah Langkah. Jadi sangat berbahaya saat kita salah melangkah. Apalagi langkah awal kita sudah salah. Maka itu akan membuat langkah-langkah berikutnya semakin susah. Benarkah demikian? Saya ingin menceritakan satu kisah yang mungkin familiar bagi kita, yaitu kisah Naaman. Kisahnya ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Silahkan nanti teman-teman boleh baca sendiri, tetapi saya ingin menceritakan secara singkat dan saya akan fokus bukan kepada Naamannya, tetapi kepada yang lain, yaitu Gehasi. Kita tahu ceritanya bahwa Naaman terkena penyakit kusta. Lalu ia datang kepada Elisa dan Elisa memberikan satu pesan yang harus ia lakukan. Dan pada akhirnya kita tahu Naaman menurut dan mendapatkan kesembuhan. Saat Naaman ini sembuh, ia kembali lagi kepada Elisa ingin memberikan pemberian. Tetapi Elisa menolak dengan menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Jadi walaupun Naaman saat itu mendesak, tetapi Elisa tetap menolak. Lalu saya ingin menceritakan kisah selanjutnya. Setelah Elisa menolak dan Naaman pulang, lalu ada seorang bujang dari Elisa yaitu Gehasi. Dia berpikir demikian, dituliskan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehasi bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya Gehasi mengejar Naaman. Dan saat Naaman ini melihat ada orang yang berlari-lari mengejarnya, dia turun. Dan pada akhirnya terjadilah percakapan antara Gehasi dan Naaman. Lalu apa yang Gehasi katakan kepada Naaman? Gehasi katakan demikian, "Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Dan pada akhirnya Naaman memberikan 2 talenta dan juga 2 potong pakaian. Dan pada akhirnya Gehasi mengambilnya, lalu dia kembali pulang. Jika kita baca ayat yang ke-25 dikatakan, baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan." Ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Jika kita analisa dari kisah ini, mari kita lihat. Saat Gehasi merasa, wah ini sayang sekali nih. Ada pemberian yang mau diberikan tapi ditolak, ya kan? Akhirnya dia mulai berpikir untuk mengejar Naaman
dan harus mendapatkan sesuatu dari dia. Dan kita lihat langkah awal yang Gehazi lakukan adalah dia mengejar Naaman. Dan sesampainya di sana kita lihat apa yang dikatakan oleh Gehazi, bahwa Elisa yang menyuruh dia. Ingat, Elisa tidak pernah menyuruh dia. Dia berbohong. Dan kita lihat langkah berikutnya. Untuk menutupi kebohongan dia yang pertama, yaitu dia katakan bahwa Elisa yang menyuruh dia. Tadi kita dengar ya ceritanya. Gehazi harus melakukan kebohongan yang berikutnya untuk menutupi kebohongannya yang pertama atau yang sebelumnya. Pada waktu Elisa bertanya, "Dari mana Gehazi?" Gehazi menjawab, "Hambamu tidak pergi kemana-mana." Ini adalah satu cerita yang mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita salah langkah dan ada bahaya saat kita salah melangkah. Ingat, langkah awal kita yang salah bisa membuat langkah-langkah berikutnya akan semakin sulit. Tetapi ada satu janji Tuhan yang menenangkan hati kita, yaitu di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini adalah satu janji Tuhan, di mana Tuhan berjanji akan mengajar kita, menuntun kita di jalan yang benar, sehingga kita tidak salah di dalam melangkah. Itulah sebabnya di dalam buku My Life Today halaman 62 paragraf yang kedua dicatatkan bahwa kita harus mencari Tuhan siang dan malam, agar kita dapat mengetahui langkah apa yang akan kita ambil dan apa yang harus kita lakukan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita untuk selalu bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, meminta pengajaran dan tuntunan daripada Tuhan sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.